Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan salah satu praktikum kami yaitu kerapatan zat dengan kode P1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Nadira dengan NIM 186241038 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Nesa Murida Husni. Nah, dengan NIM 186241036. Dengan dosen Dr. Siswanto dan asisten dosen kami, Kak Yoga. Baik, selanjutnya tujuan dari praktikum kerapatan zat sendiri menentukan kerapatan zat padat berbentuk balok, silinder, dan butiran serta zat cair. Dan dasar teorinya, kerapatan atau rapat massa didefinisikan sebagai sifat karakteristik suatu bahan yang diperoleh oleh massa dan ukuran bahan tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai ρ sama dengan m per v. Massa jenis benda yang tersusun dari unsur murni bersifat konstan, tidak bergantung pada ukuran. Sebagian besar zat padat dan cair hanya mengalami sedikit perubahan volume akibat suhu atau tekanan, sehingga massa jenisnya relatif stabil. Sebaliknya, kerapatan gas sangat dipengaruhi oleh tekanan dan suhu, sehingga kedua parameter tersebut perlu dicantumkan saat menyatakannya. Selanjutnya untuk kerapatan benda padat berbentuk balok dapat ditentukan dengan mengukur massa, panjang, lebar, dan tinggi benda tersebut. Besarnya kerapatan benda berbentuk balok diberikan oleh persamaan ρ sama dengan massa per panjang kali lebar kali tinggi. Untuk benda berbentuk silinder, kerapatannya ditentukan oleh persamaan ρ sama dengan 4 kali massa per V diameter kuadrat kali T, dengan D dan T masing-masing adalah diameter dan tinggi silinder. Baik, selanjutnya adalah kerapatan benda berbentuk butiran. Penentuan kerapatan benda berbutir seperti tepung, pasir, atau semen kurang akurat jika hanya menimbang massa dan mengukur volume, karena adanya celah antar butiran menyebabkan volume terukur tidak mewakili volume sebenarnya. Untuk pengukuran yang lebih akurat digunakan alat piknometer dengan perhitungan berdasarkan ρ pasir sama dengan M3 kurang M1, M2 kurang M1 dikurangi M4 kurang M3 dikali ρ aquades. Dengan ketentuan M1 sama dengan massa piknometer kosong beserta tutupnya, M2 sama dengan massa piknometer penuh air beserta tutupnya, M3 massa piknometer berisi air atau sepertiga bagian piknometer beserta tutupnya, M4 sama dengan massa piknometer berisi pasir dan dipenuhi dengan aquades beserta tutupnya. Baik, selanjutnya alat yang bahan digunakan. Pertama ada jangka sorong, kedua mikrometer sekrup, ketiga ada neraca torsi, keempat ada piknometer, kelima ada neraca mor, keenam ada balok kayu, selanjutnya silinder logam, pasir, spiritus, dan aquades. Untuk prosedurnya, yang pertama untuk menentukan kerapatan balok kayu dan silinder logam. Yang pertama mengamati jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca torsi, kemudian memerhatikan ketelitian masing-masing. Kemudian mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok kayu menggunakan mikrometer sekrup. Cara menggunakan mikrometer sekrup dapat dilihat pada bab 2 diktat. Selanjutnya mengukur massa balok kayu dengan cara meletakkan balok kayu pada piringan sebelah kiri neraca torsi, lalu menggeser beban-beban penggantung sebagai pengganti anak neraca, sedemikian hingga neraca setimbang seperti semula. Kemudian membaca angka-angka yang ditunjukkan oleh beban-beban penggantung, misal 10 gram dan 3,4, jadi massa balok sama dengan 10 gram tambah 3,4, jadi 13,4 gram. Sehingga hasil pengukuran massa balok kayu sama dengan 13,4 kurang lebih dengan ketidakpastian 0,05. Selanjutnya mengukur panjang dan diameter silinder logam menggunakan jangka sorong. Cara mengukur menggunakan jangka sorong dapat dilihat pada bab 2 diktat juga. Selanjutnya mengukur massa silinder logam seperti langkah ketiga.
Selanjutnya ialah menentukan kerapatan pasir. Yang pertama menimbang piknometer yang bersih dan kering bersama tutupnya seperti pada gambar. Kemudian mengisi piknometer dengan pasir halus kira-kira sampai sepertiga bagian volume piknometer. Mengukur massa piknometer yang berisi pasir beserta tutupnya yang menggunakan neraca torsi. Menuangkan air perlahan-lahan ke dalam piknometer berisi pasir, kocok-kocok dan isi sampai penuh sehingga tidak ada gelembung udara di dalamnya. Dan pasangkan penutup piknometernya. Kemudian mengukur massa piknometer berisi pasir dan air tersebut beserta tutupnya menggunakan neraca torsi. Kemudian bersihkan piknometer dan isi penuh dengan air hingga tidak ada gelembung di dalamnya. Kemudian pasangkan penutup piknometer, mengukur massa piknometer berisi penuh air dan tutupnya menggunakan neraca torsi. Selanjutnya, membersihkan dan mengeringkan piknometer. Yang terakhir ialah menentukan kerapatan zat cair. Langkah pertama yaitu kita mengatur neraca mor setegak mungkin atau vertikal dengan mengatur skrup A. Menggantungkan benda celup pada ujung lengan neraca mor seperti pada gambar keempat, ya seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Kemudian mengatur neraca agar setimbang dengan memutar skrup C sehingga jarum D berimpit dengan DE pada skala. Menuangkan spiritus ke dalam gelas ukur yang tersedia dan catat volumenya. Selanjutnya menyelupkan seluruh bagian benda celup ke dalam spiritus dalam gelas ukur. Pada keadaan ini neraca dalam keadaan tidak setimbang atau jarum D tidak berhimpit dengan E. Dan mencatat perubahan volume spiritus dalam gelas ukur. Perubahan volume spiritus tersebut menunjukkan nilai volume benda celup. Terakhir ialah meletakkan beban penunggang pada lengan bergerigi dari neraca agar neraca dalam keadaan setimbang kembali. Jika satu beban penunggang belum dapat mensetimbangkan neraca, maka penambahan beban penunggang dan meletakkan pada posisi yang lain sampai neraca dalam keadaan setimbang. Kemudian catatlah masing-masing massa beban, penunggang, dan posisinya dari pusat nol. Baik, selanjutnya masuk ke data pengamatan yang pertama didapatkan data ukuran lebar tebal diameter dan massa dari kayu. Untuk panjangnya didapatkan sebesar 19,27 mm. Lebarnya adalah 19,31 mm, tingginya adalah 20,28 mm dan masanya seberat 6,6 gram. Untuk logam ditemukan panjang sebesar 29,45 mm dan juga diameter sebesar 9,45 mm dan berat dan massa sebesar 6,2 gram. Selanjutnya dilakukan pengukuran kerapatan pasir yang didapatkan ukurannya massa 1 yaitu 14,8, yang 2 yaitu 40 gram, yang 3 yaitu 2,6 gram, dan yang 4 yaitu 50,9 gram. Yang terakhir dilakukan data pengukuran terhadap kerapatan spiritus yang pertama didapatkan beban penanggung 1 dengan massa 5,1 gram dan lebar 7 cm. Beban penanggung 2 dengan massa 2,6 gram dan lebar 4 cm. Selanjutnya dilakukan analisis data. Yang pertama adalah analisis data kerapatan balok kayu dan didapatkan kerapatan balok kayu sebesar 0,87 kg per liter dengan plus minus 6,8 kali 10,3 kg per liter. Kerapatan relatif didapatkan 0,79% dengan kesalahan literatur sebesar 2,34%. Selanjutnya dilakukan analisis data kerapatan silinder logam dan didapatkan kerapatan silinder sebesar 3 kg plus minus 4,27 kali 10 pangkat min 2 kg per liter. Dengan kesalahan relatif 1,42% dan kesalahan literatur sebesar 10%. Selanjutnya adalah penghitung kerapatan pasir. Didapatkan kerapatan pasir sebesar 2,58 plus minus 0,065
kilogram per kilogram liter per liter dengan dengan persen kesalahan kesalahan relatif relatif 0,03% dan dan persen kesalahan literatur literatur 17,3%. 17,3%. Yang Yang terakhir dilakukan analisis data terhadap kerapatan kerapatan spiritus dan spiritus dan mendapatkan mendapatkan kerapatan spiritus sebesar 0,8 14 minus 0,02 0,02 kg kg per liter. per liter. Dengan persen Dengan persen kesalahan kesalahan relatif relatif 2,3% 2,3% dan persen kesalahan literatur literatur sebesar sebesar 6,3%. 6,3%. Selanjutnya Selanjutnya masuk masuk ke ke dalam dalam pembahasan pembahasan pada pada kerapatan balok kayu kayu didapatkan sebesar sebesar 0,87 kg per kg liter per dengan liter dengan kesalahan 2,34% yang yang menunjukkan menunjukkan hasil yang akurat akurat dan dan berada dalam rentang literatur untuk kayu lunak. Hasil ini Hasil ini mengindikasikan mengindikasikan bahwa prosedur prosedur pengukuran pengukuran telah telah dilakukan dengan cukup baik. Selanjutnya, Pada silinder silinder logam mendapatkan nilai kerapatan sebesar 3 3 kg kg per liter dengan dengan kesalahan kesalahan 10% 10% mengindikasikan adanya ketidaktepatan ketidaktepatan dalam pengukuran. pengukuran. Kemungkinan Kemungkinan sumber kesalahan meliputi sampel yang tidak sepenuhnya sepenuhnya silinder atau pengukuran pengukuran dimensi yang kurang teliti. Selanjutnya pada Pada perhitungan kerapatan pasir diperoleh diperoleh kerapatan kerapatan sebesar 2,58 2,58 kg per kg per liter liter dengan dengan kesalahan kesalahan 17,3% 17,3% yang yang menyebut menyimpul cukup cukup jauh jauh dari nilai nilai literatur. literatur. Hal ini kemungkinan disebabkan disebabkan oleh pasir yang belum sepenuhnya kering, adanya adanya udara terjebak dalam pignometer atau atau ketidakteraturan ketidakteraturan dalam pemadatan pemadatan pasir. pasir. Yang Yang terakhir, terakhir, pada spiritus spiritus didapatkan kerapatan sebesar 0,84 kg kg per per liter liter dengan dengan kesalahan kesalahan 0,3% 0,3% yang yang masih berada masih dalam berada dalam batas wajar. Penyimpangan ini dapat dapat disebabkan oleh disebabkan fluktuasi fluktuasi suhu suhu saat pengukuran pengukuran atau ketidakstabilan ketidakstabilan neraca yang digunakan. digunakan. Selanjutnya Selanjutnya masuk masuk ke ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data pengamatan dan dan perhitungan diperoleh kesimpulan kesimpulan dari dari percobaan ini bahwa kerapatan kayu kayu adalah sebesar 0,87 plus minus 6,86 kali 10 pangkat min 3 3 kg kg per per liter. liter. Kerapatan Kerapatan silinder logam silinder adalah logam adalah sebesar 3 minus minus 4,27 4,27 kali kali 10 10 pangkat min 2 kg per liter. per liter. Kerapatan Kerapatan pasir adalah sebesar 2,58 plus minus 0,05 kg per liter. liter. Dan Dan kerapatan spiritus adalah sebesar 0,84 plus minus 0,02 kg per liter. Saran dari percobaan ini adalah agar praktikan disarankan untuk mengkalibrasi alat ukur sebelum digunakan agar agar hasil pengukuran lebih akurat. Selain itu, Sampel perlu dipastikan dalam kondisi homogene dan kering, serta tidak tidak bersentuhan bersentuhan dengan dinding wadah saat ditimbang atau atau diukur volumenya volumenya guna guna menghindari kesalahan. kesalahan. Pengukuran juga sebaiknya dilakukan pada suhu pada yang suhu yang stabil stabil, menjaga konsistensi konsistensi data. data. Sekian Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. sampaikan. Kurang Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.